ya masih bisa diampuni. Ya. Berarti ketika manusia itu bisa diampuni itu dengan cara bertobat, betul? Tobat. Ya, kalau seandainya manusia tersebut percaya kepada Tuhan Yesus tetapi dia tidak bertobat, dia diselamatkan tidak? Maksudnya? Kalau misalkan nih Bang Depi percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Bang Depi melakukan kesalahan, Bang Depi tidak pernah bertobat kepada Tuhan Yesus, kira-kira Bang Depi diselamatkan tidak sama Yesus? Bentar lagi nih Bapak akhir. Sabar dulu Bang, ini nggak fokus saya di panggilan anak. Gimana? Halo. Sekalian jadi aja gini, kan sekolah kan? Bang Pemburu, saya izin bernarasi ya. Menurut orang Kristen, oke, menurut orang Kristen, dalam tadi kan Bang Pemburu bilang kalau keselamatan itu ada di Kristus, ada di Yesus ya, menurut pengorbanannya. Menurut jika ada orang Kristen, oke. Jika ada orang Kristen yang cuma percaya sama Yesus tapi tidak baik atau jahat, apakah itu diselamatkan? Itu diselamatkan jika dia sampai matinya, sampai dia mati ya. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya ya, tetap diselamatkan. Silakan. Jika sampai matinya dia tetap Kristen, tetap percaya Yesus. Walaupun Karena berbuat dosa seumur hidup. Ya, tapi pada waktu matinya ya. Di mana yang namanya Tuhan itu adil, Bang? Dikala ada orang percaya kepada Yesus, walaupun dia menbun-bun berzina, tetapi dia masuk ke dalam sorga. Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang unggal tiap hari masuk ke gereja? Bagaimana keadilannya? Di mana sebagai seorang Tuhan kalau begitu? Sudah. Saya izin menjelaskan. Tolong jangan dipotong. Ketika ada kejadian Yesus disalib dengan kedua penjahat yang ada di sampingnya. Ingat? Kedua penjahat, yang satu penjahat mengakui, "Ya Tuhan, jika kamu mati, bawalah aku ikut bersamamu." Itu dia dengan cara bertobat dia, Bang. Dia bertobat pada waktu itu, akhirnya diselamatkan. Dia mengakui kesalahannya kepada Yesus. Nah iya, kan gini loh. Nah makanya tadi abang kan berasumsi, di mana ada orang percaya kepada Yesus sampai dia mati, asal dia percaya kepada Yesus dia diselamatkan. Buktinya mana keadilan sebagai Tuhan kalau begitu? Kalau abang tadi berasumsi pada waktu penyaliban, pada waktu itu manusia itu mengakui kesalahannya dengan cara bertobat. Bang Pemburu. Jadi ujung-ujungnya manusia itu, Bang, kalau ingin selamat itu dengan cara pertobatan. Apa yang diajarkan Yesus? Matius 4 ayat 17. Bertobatlah kamu dari dosa-dosamu. Halo karena Bang kerajaan Pemburu. surga sudah dekat, seperti itu. Ya. Silakan. Halo, bisa dengarkan saya? Bisa. Boleh dengarkan saya kan? Nah, jadi begini ya. Sebenarnya pertanyaan Bang Pemburu ini ya, di dalam iman kekristenan ada dua pandangan yang berbeda sebenarnya, Bang. Ya, itu pandangan pertama adalah Armenian. Ya, pandangan Armenian ini artinya bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya. Nah, dan kedua, siapa nih? Ya. Dan kedua, ya, ada pandangan dari Calvinisme Reformed yang berpandangan bahwa keselamatan itu tidak pernah hilang. Ya. Jadi kalau sesuai tadi pertanyaan Bang Pemburu, bagaimana orang-orang yang terus menerus buat jahat ya sampai dia mati, apakah dia masih diampuni? Ya menurut saya orang itu tidak ada pengampunan. Tidak ada. Ini udah beda. Bukan menurut saya, tetapi menurut Alkitab, ya. Oke. Sabar dulu. Jadi Bang. yang benarnya ini yang mana ini, Bang Depi? Yang benarnya, Bang, yang mana? Sabar dulu,
ya sabar dulu Bang. Ya silakan. Kita harus mengerti, kita harus mengerti kenapa Tuhan itu memberikan kita umur yang panjang ini. Ya kan? Artinya ketika Tuhan memberikan kita umur yang panjang, berarti harus ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan di situ. Apa itu? Ya, kita harus berbuat baik. Ya, setelah kita itu diselamatkan, ya tanggung jawab kita adalah berbuat baik. Itu yang membuktikan iman kita tadi. Berarti ya itu yang membuktikan iman. Tetap sabar dulu Bang Pemburu, sabar dulu ya. Tetapi kalau orang itu hanya mengaku, ya dia mengaku aku telah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tetapi tidak pernah mengerjakan perbuatan baik, ya hidup dalam kejahatan, ya berarti orang itu bukan orang percaya namanya. Ya, makanya Tuhan Yesus itu berkata, pada hari itu, ya tidak, artinya ada di Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru-seru kepada namaku, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi orang ini kan sudah mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau ya kan? Ayat itu akan tetapi, ya pada akhirnya mereka itu dihukum karena apa? Karena mereka telah menyanyiakan ya kesempatan yang Tuhan berikan itu kepada mereka. Hidup dalam kejahatan seperti yang Bang Pemburu sampaikan tadi. Makanya ada di Ibrani 10 ayat 26, ya bunyinya seperti ini, saya bacakan Bang ya. Ibrani 10 ayat 26. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20. Ya. Begini firman Tuhan ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang-orang yang telah diselamatkan itu, yang sudah mengerti kebenaran, tetapi dengan sengaja dia berbuat dosa dan mengulangi terus-menerus hingga tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan dalam hidupnya, maka orang itu tidak ada lagi jaminan keselamatan kepadanya. Ya, dia itu sengaja berbuat dosa, sengaja mempermainkan Tuhan, ya, menyalahgunakan ya keselamatan yang telah Tuhan itu berikan kepadanya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, Bang, memang tidak ada keselamatan sama orang itu karena dia sengaja mempermainkan Tuhan namanya itu. Begini Bang Devi, kata Bang Devi, di mana ada orang seperti itu, dia telah sengaja mempermainkan Tuhannya, kan seperti itu. Makanya tadi saya bertanya, dengan cara apa orang tersebut supaya bisa dia diselamatkan? Tadi kata Bang Devi dengan cara bertobat, mengakui kesalahannya. Jadi ujung-ujungnya atau intinya itu dengan pertobatan. Benar apa yang dikatakan Yesus Matius 4 ayat 17. Bertobatlah kamu dari dosa-dosamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi Bang Devi, fungsinya apa ketika Yesus menyerahkan nyawanya? Kalau manusia ujung-ujungnya ada manusia percaya kepada Yesus, tetapi semasa hidup suaranya Bang Pemburu kecil, suara Bang Pemburu kecil. Iya, maksudnya begini Bang Devi. Jadi apa fungsinya ketika manusia itu ada manusia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi semasa hidupnya dia berbuat kejahatan, tetapi dia tidak melakukan dengan cara pertobatan, dia tetap tidak diselamatkan. Berarti ujung-ujungnya dengan cara pertobatan. Jadi lantas apa fungsinya ini penyaliban Yesus ini? Jadi kalau manusia itu ternyata jadi dia begini, ingin Bang. selamat itu dengan pertobatannya sendiri.
Iya. Jadi Ajaran begini, dari Bang, mana ya. ini coba Dalam Bang Devi? iman Saya pengen kami, tahu ajaran dari mana ini. sabar dulu. Penebusan dosa sampai Ya, sabar dulu.